Cerita Yute dimitian dengan memperlihatkan sebuah kapal dagang Amerika yang sedang berlayar menuju kota San Francisco. Awalnya para penumpang menikmati perjalanan mereka dengan tenang, namun di tengah pelayaran, salah satu awak kapal melihat sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di tengah lautan. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun memutuskan untuk mendekati perahu misterius tersebut. Saat dicek, betapa terkejutnya mereka saat melihat isi perahu itu, di mana ada 2 jasad orang dewasa yang sudah meninggal. Yang lebih mengejutkan, ternyata ada seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia 3 tahun dan masih hidup. Meski terlihat lemas, tetapi kondisinya masih bisa diselamatkan. Merasa kasihan, seorang wanita baik hati bernama Sarah langsung berniat ingin merawat anak tersebut, dan ia juga memberi anak itu dengan nama Richard. Mereka yang masih memiliki rasa kemanusiaan, para awak kapal memutuskan untuk menguburkan kedua jasad tersebut dengan layak. Tak luput mereka juga memberikan doa sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kemudian pada keesokan harinya, terlihat suasana di atas kapal mendadak menjadi tegang setelah salah satu awak kapal melaporkan kepada sang kapten bahwa beberapa penumpang mengalami penyakit kolera. Sedikit info barudak, jadi kolera adalah infeksi usus akibat bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini menyebar melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Gejala utamanya meliputi diare cair berwarna putih pucat seperti air cucian beras, dan penyakit ini bisa memicu dehidrasi parah dalam hitungan jam jika tidak langsung ditangani. Mendengar kabar tersebut, sang kapten langsung mengambil keputusan berat demi mencegah penyakit itu menyebar ke seluruh penumpang, di mana ia memerintahkan Sarah dan putrinya yang bernama Lily, serta bayi laki-laki yang baru mereka selamatkan, dan seorang penumpang bernama Kearney untuk segera dipindahkan ke perahu kecil dan melanjutkan perjalanan mereka secara terpisah. Mendengar keputusan itu, Sarah pun sangat kesal karena harus meninggalkan kapal besar dan berlayar di laut lepas dengan perahu kecil. Namun demi keselamatan dirinya, kedua anak itu, serta seluruh penumpang lain, dengan berat hati, akhirnya Sarah menerima keputusan tersebut. Mr. Kearney? Tidak tahu sudah berapa hari mereka terombang-ambing di tengah laut. Sampai sekarang mereka tidak melihat satupun pulau ataupun daratan. Terlebih persediaan makanan dan air minum semakin menipis dan membuat kondisi mereka terpuruk. Di sini Sarah berusaha tetap kuat demi menjaga kedua anak itu. Namun rasa lapar dan kelelahan mulai menghancurkan harapan mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan Kearney yang juga kelelahan dan tertekan oleh keadaan, dirinya mulai kehilangan akal sehat. Ditambah lagi anak laki-laki itu terus menangis dan membuatnya semakin emosi. Saking jengkelnya, ia berniat mau membunuh Richard. Tetapi Sarah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nah, saat Kearney lengah, Sarah pun langsung menghantamnya menggunakan balok kayu hingga ia benar-benar modar. This could last a good while. You won't touch them. We'll do what has to be done. We either shut them up, or they're both going over. Setelah kejadian itu, Sarah pun kembali melanjutkan perjalanannya bersama kedua anak kecil tersebut. Bahkan mereka juga tidak tahu berapa lama lagi terus terombang-ambing di tengah laut tanpa tujuan yang pasti. Bahkan persediaan makanan juga habis dan membuat tubuh mereka semakin lemah. Namun di tengah keputusasaan itu, alhamdulillahnya Sarah melihat sebuah pulau dari kejauhan. Tanpa loba omong dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sarah pun langsung mengarahkan perahunya menuju pulau tersebut. Sesampainya di pesisir, Sarah memutuskan untuk menetap sementara di sana. Selain karena tidak ada daratan lain yang lebih dekat, ia juga berharap suatu hari nanti akan ada kapal yang melintas dan menemukan mereka. Ya, setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dibandingkan terus terombang-ambing di tengah laut. Kemudian Sarah pun berusaha membangun tempat berteduh sederhana dengan memanfaatkan layar dari perahu sebagai atapnya. Setelah itu, ia mengajak kedua anaknya untuk menyusuri pulau dan mencari sumber air tawar yang bisa diminum. Beruntungnya, mereka pun berhasil menemukan mata air yang jernih. Tak hanya itu, di sekitar lokasi juga tumbuh berbagai tanaman yang dapat dimakan seperti cau kepok, pepaya, dan lain-lain.
Namun menjelang malam, tiba-tiba cuaca berubah menjadi poek dan tak lama hujan turun dengan sangat deras disertai angin kencang yang menerpa tempat mereka hingga nyaris berantakan. Menyadari bahwa tempat tersebut tidak aman untuk ditinggali, lantas Sarah pun mencari tempat lain yang lebih aman untuk berlindung. Setelah menyusuri pulau, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk kecil sederhana dan terlihat tempat itu masih layak ditempati dan ternyata Richard sangat mengenali rumah tersebut. Ia pun langsung berlari masuk sambil memanggil-manggil ibunya. Sayangnya tidak ada siapapun di dalam rumah itu. Menyadari orang tuanya tidak ada, Richard pun langsung menangis. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa rumah ini adalah tempat tinggal Richard bersama kedua orang tua yang jasadnya ditemukan di atas perahu saat awal film. Melihat Richard terus bersedih, Sarah pun berusaha menenangkannya dengan penuh kasih sayang. Ia memeluk Richard dan mengatakan bahwa mulai saat ini aku akan merawat dan menjaga kamu seperti anaknya sendiri. I know. Your mom is not here, but I am. I'll be your mom from now on. Karena pulau tersebut memiliki lingkungan yang aman serta mudah menyediakan makanan dan air bersih, akhirnya Sarah memutuskan untuk menetap di sana bersama kedua anak itu. Hari demi hari berlalu, kehidupan mereka pun mulai terasa lebih tenang. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Sekarang Lily dan Richard pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Mereka pun sering menghabiskan waktu dengan bermain di alam, memanjat pohon, berlari di pantai, hingga mengejar hewan-hewan yang ada di pulau. Namun pada suatu hari saat mereka asik mengejar seekor BH babi hutan, secara tak sengaja mereka terjatuh hingga badannya penuh dengan lumpur. Melihat kondisi mereka yang kotor, Sarah pun mengajak keduanya mandi bersama. Di sini, Lily yang masih kecil dan polos mulai bertanya, mengapa alat kencingnya berbeda dengan Richard? Kok yang Richard mah menonjol sedangkan aku mah kempes? Lantas Sarah menjelaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memang diciptakan dengan perbedaan masing-masing dan semua itu merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Lily dan Richard kembali bertanya kepada Sarah, namun kali ini mereka penasaran tentang apa itu pernikahan. Dengan penuh kasih sayang, Sarah pun menjelaskan arti pernikahan menggunakan kata-kata yang sangat sederhana agar mudah dipahami oleh mereka. Bagi Sarah yang terpenting bukanlah seberapa lengkap penjelasannya, melainkan agar kedua anak itu tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang kehidupan. Beberapa waktu kemudian, Lily dan Richard memutuskan pergi ke laut untuk menangkap ikan menggunakan tombak. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun tiba-tiba seekor hiu muncul dan menerkam tombak milik Richard hingga terbawa pergi. Tak cukup sampai di situ, ternyata perahu kecil yang mereka gunakan ikut terbawa arus ombak dan membuat mereka terjebak di pinggiran laut. Sementara Sarah yang menunggu mulai khawatir karena hari sudah menjelang sore, kedua anak itu belum juga pulang. Tapi beruntung ketika hiu itu mulai lengah, Lily dan Richard langsung berenang ke perahu hingga akhirnya mereka pun kembali dengan selamat ke tepian pantai. To the north side of the island. Do you see that? A full moon. Kemudian pada suatu hari hujan pun turun deras disertai petir dan angin kencang. Tiba-tiba salah satu dahan kelapa menimpa atap rumah mereka hingga jebol. Meski cuaca masih buruk, Sarah berusaha memperbaiki atap rumahnya. Dan setelah berhasil membetulkan atap rumah, sayangnya pada malam hari tiba-tiba Sarah masuk angin kadalon. Ia sakit mungkin disebabkan kehujanan dan kelelahan saat memperbaiki rumah. Tanpa obat dan bantuan dokter, Sarah hanya bisa berbaring lemas. Bahkan Lily dan Richard hanya bisa menemaninya di samping tempat tidur. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah merawat Sarah semampu mereka dan berdoa agar ia segera sembuh. Tapi naas, hari demi hari kondisi Sarah justru semakin memburuk. Takut jika usianya tidak bertahan lama, lantas Sarah menyampaikan pesan terakhir kepada Lily dan Richard. Dengan suara yang lemah, ia berpesan agar mereka berdua selalu saling menyayangi, saling menjaga dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Sarah juga berusaha mengajari Lily dan Richard agar mampu bertahan hidup jika suatu hari tanpa dirinya. Bahkan ia mengajarkan kepada mereka cara menguburkan orang yang meninggal dengan layak, serta menuliskan sebuah doa agar nanti dibacakan apabila suatu hari ia benar-benar meninggal.
Meski berat menerima kenyataan itu, Sarah tetap berusaha tersenyum di depan kedua anaknya. Sayangnya, firasat Sarah ternyata benar. Sekitar seminggu kemudian, kondisinya semakin melemah hingga pada akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir. Sesuai dengan wasiat yang pernah ia sampaikan, Lily dan Richard pun menguburkan Sarah sambil membacakan doa yang telah ia tulis. To grant celestial fighting wish. Keep up with their lessons and be prepared for the ship when it Singkat cerita, beberapa tahun semenjak meninggalnya Sarah, terlihat Lily dan Richard sudah menjadi dua orang dewasa yang tampan dan cantik. Meski hidup tanpa bansos, mereka berhasil bertahan dan menjalani kehidupan dengan baik. Dan itu semua berkat ajaran yang diberikan Sarah semasa hidupnya. Tepat pada hari Paskah, Richard berkeinginan merayakan dengan cara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana ia mengajak Lily bermain dengan mewarnai beberapa telur. Kemudian telur itu disembunyikan di berbagai tempat. Barang siapa yang berhasil menemukan telur paling banyak, maka dialah pemenangnya. Lantas Lily pun langsung menerima tantangan tersebut. Pada akhirnya, pemenang dalam permainan itu adalah Lily karena ia berhasil menemukan telur paling banyak dibandingkan Richard. Sesuai dengan kesepakatan, orang yang kalah harus memberikan sebuah hadiah kepada pemenang. Richard pun tersenyum sambil menerima kekalahannya dan berjanji akan memberikan hadiah terbaik untuk Lily. Meski hanya permainan sederhana, mereka berdua terlihat sangat menikmati kehidupan yang tenang di pulau tersebut. Setelah itu, mereka berdua berlayar menuju laut menggunakan perahu kecil. Sesampainya di lokasi, Richard pun langsung menyelam ke dasar laut dan mulai mencari sesuatu di antara celah-celah karang. Setelah berhasil menemukan sesuatu, Richard pun kembali ke atas perahu sambil membawa sebuah kerang besar. Dengan senyum di wajahnya, ia membuka kerang tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat sebutir mutiara yang sangat indah. Sesuai janjinya, Richard memberikan mutiara itu pada Lily sebagai hadiah kemenangan. Kemudian pada suatu hari, Lily yang baru terbangun dirinya terkejut melihat noda darah pada tempat tidurnya. Namun ia teringat pesan dari sang ibu bahwa suatu hari jika seorang wanita tiba-tiba mengeluarkan darah dari kememnya, itu tandanya kamu sudah memasuki masa dewasa. Kemudian Lily pun menceritakan kejadian tersebut kepada Richard. Dengan wajah polos ia mengatakan bahwa kini dirinya sudah beranjak dewasa. Saw the blood on the quilt. Are you all right? I've become one. Setelah menyadari bahwa dirinya memasuki masa dewasa, Lily memutuskan untuk mengunjungi kuburan sang ibu, yaitu Sarah. Di sana Lily berbicara seolah-olah sang ibu masih bisa mendengarkannya. Ia menceritakan bahwa kini dirinya dan Richard sudah beranjak dewasa, sesuai dengan yang pernah Sarah katakan. Momen ini terasa sangat mengharukan. Meski Sarah sudah lama tiada, Lily masih menganggapnya sebagai seorang ibu yang selalu hadir dalam hidupnya. Tanpa Lily sadari, ternyata dari tadi Richard menguping semua perkataan Sarah. Menyadari hal tersebut, Lily merasa malu sekaligus kesal. Di sini Richard pun memilih kabur daripada harus berdebat. Namun di tengah perjalanan, Richard melihat sekumpulan orang dari suku lain yang ternyata mereka tinggal di pulau itu namun berbeda wilayah. Karena takut ketahuan, lantas Richard pun langsung melumuri tubuhnya menggunakan lumpur.
Sedangkan Lily yang khawatir dan cemas, ia pun berusaha mencari Richard. Dan setelah mencari cukup lama, akhirnya Lily menemukan Richard dengan kondisi tubuh yang dipenuhi lumpur. Melihat keadaannya, Lily pun langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Richard menjawab bahwa aku bertemu dengan sekumpulan orang yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Menurut Richard, jika saja mereka menyadari keberadaan kita, kemungkinan besar kita akan diserang atau dibunuh. Mendengar cerita itu, Lily merasa sangat lega karena Richard berhasil selamat. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan di pesisir pantai. Dan di tengah suasana yang tenang, Lily mengatakan bahwa ia sudah tidak ingin lagi bertengkar dengan Richard hanya karena masalah sepele. Richard pun tersenyum dan menyetujui ucapan tersebut. Sejak saat itulah, mereka berjanji akan selalu saling menjaga dan menghadapi apapun yang terjadi. Setelah peristiwa itu, Richard akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Lily. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin Lily menjadi istrinya dan menemani hidup untuk selamanya. Mendengar ucapan itu, Lily pun menerima lamarannya. Kemudian pada keesokan hari, mereka berdua pun melangsungkan pernikahan sederhana di dekat kuburan sang ibu. Meski sederhana, bagi mereka yang penting bisa bahagia selamanya lah. Setelah resmi menjadi suami istri, kehidupan Richard dan Lily jauh lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Mereka juga menjalani hari-hari dengan penuh keromantisan dan menikmati keindahan pulau yang sudah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Kemudian pada suatu hari saat mereka sedang asik membuat kerajinan tangan, tiba-tiba perhatian mereka tertuju ke arah laut. Saat dicek, ternyata ada sebuah kapal laut besar yang mau berlabuh ke pulau tersebut. Karena takut dan selama ini mereka juga belum pernah bertemu manusia lain, Richard dan Lily memilih bersembunyi sambil mengawasi dari kejauhan. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah perahu kecil yang diturunkan dari kapal besar. Dan perahu itu ditumpangi oleh 8 orang yang mulai berlayar menuju pantai. Bahkan salah satu dari mereka membawa senjata api, sehingga membuat Richard dan Lily semakin ketakutan. Namun setelah mengamati lebih lama dan merasa orang-orang itu tidak menunjukkan gelagat berbahaya, lantas Richard dan Lily mencoba menghampiri mereka. Dan rombongan tersebut dipimpin oleh seorang kapten bernama Jacob. Kapten Jacob menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke pulau ini bukan untuk mencari masalah, melainkan hanya ingin mengambil persediaan air tawar sebagai bekal untuk melanjutkan pelayaran mereka. My name is Richard. We've been waiting for you for a long time. I am Captain Jacob Hilliard, Master Sporter. Our casks are foul. Grant us permission to come. You are welcome here. Kemudian Captain Jacob memperkenalkan putrinya yang bernama Sylvia. Setelah saling berkenalan, Lily dan Richard mulai mengajak mereka berkunjung ke rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Meski hidup dengan segala keterbatasan, mereka tetap menyambut para tamunya dengan sepenuh hati. Bahkan Richard dan Lily juga menjamu mereka ala kadarnya sebagai bentuk penghormatan. Melihat keramahan Lily dan Richard, Kapten Jacob merasa terkesan. Sebagai ucapan terima kasih, ia memberikan masing-masing satu set pakaian kepada mereka. Saat mencoba memakainya, terlihat Richard nampak kesulitan. Terlebih ia belum pernah mengenakan pakaian seperti itu. Melihat tingkahnya yang konyol membuat semua orang sedikit terhibur. Namun setelah dibantu, akhirnya Richard berhasil memakainya dengan baik. Melihat penampilan baru Richard, Sylvia pun tersenyum dan mengatakan bahwa Richard terlihat sangat ganteng sama seperti saya. Except for the hue of your skin. Well, the sun has tainted it all brown. To lighten it with lemon juice. Well, you don't want people in San Francisco to think you're a... Worse than fish fat. It's quite costly. You look handsome in your boulevard suit. So handsome. Singkat cerita, malam pun poek saat Richard, Lily, dan Sylvia sedang berkumpul sambil mengobrol. Sylvia bertanya kegiatan apa yang biasanya kalian lakukan setiap malam. Dengan polosnya Richard menjawab, biasanya kami berdua sering menghitung bintang, menari bersama, dan kadang kita juga melakukan mantap-mantap. Setelah itu, Richard dan Lily pun memperlihatkan tarian yang selama ini sering mereka lakukan. Mereka menari dengan penuh semangat dan tanpa rasa malu, karena menganggap tarian tersebut sebagai hiburan yang menyenangkan. Namun setelah melihat tarian itu, Sylvia hanya tersenyum lalu berkata bahwa tarian mereka terlihat seperti tarian anak-anak. Ring around the rosy, hot down. It's childish and simple-minded.
Lantas Sylvia pun mengajarkan kepada Richard bagaimana cara berdansa layaknya orang dewasa. Namun saat mereka mulai menari, terlihat Lily merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Tanpa mengatakan apa-apa, Lily pun langsung pergi meninggalkan mereka. Melihat hal tersebut, Richard pun langsung menyusul Lily untuk menanyakan apa yang terjadi. Dengan wajah kecewa, Lily mengatakan bahwa sikap Richard telah menyakiti perasaannya. Mendengar hal itu, Richard menjelaskan bahwa ia tidak memiliki maksud buruk. Ia hanya penasaran dengan hal baru yang dibawa Sylvia dari dunia luar, karena selama hidupnya ia tidak pernah mengenal hal-hal tersebut. Singkat cerita, pagi puncak terlihat Lily mencoba berdandan untuk menarik perhatian Richard. Namun karena ia tidak pernah belajar berdandan, ia ujung-ujungnya seperti badut ancol. Melihat itu, Richard pun tertawa dan bukan memujinya. Lantas ia menyarankan Lily untuk membersihkan wajahnya karena terlihat aneh. Setelah itu, Richard pun pergi menemui Sylvia yang sebelumnya meminta diajari memancing. Namun setelah mereka berdua berada di tempat sepi, ternyata tujuan Sylvia bukan sekedar belajar memancing, di mana ia mengajak Richard untuk melakukan ngewong. Tapi Richard yang memang laki-laki setia, ia pun menolak ajakan tersebut. Ya udah, sama saya aja. Terlebih ia tidak ingin menyakiti hati Lily. It's no time to be thinking about Lily. Is my heart. Just leave me here. Di sisi lain, terlihat ada salah satu awak kapal bernama Quinlan diam-diam mengintip Lily yang sedang mandi. Dan setelah ia selesai mandi, Quinlan pun berniat jahat pada Lily, di mana ia memaksa Lily untuk menunjukkan mutiara miliknya, karena sebelumnya ia pernah melihat Lily memakai mutiara tersebut. Dan setelah menunjukkan di mana Lily menyimpan mutiara itu, ternyata kelakuan bejat Quinlan tidak cukup di situ, di mana ia berniat memperkaos Lily. Tapi beruntung, Richard datang tepat waktu hingga adegan pergelutan pun tak terhindarkan. Break it up. Quinlan! Put that down! Di sini, Richard pun mencoba kabur sekaligus memancing Quinlan. Cara itu ia lakukan untuk melindungi Lily. Richard sengaja berlari ke arah pantai agar Quinlan terus mengikutinya. Tanpa menyadari apa yang sedang direncanakan Richard, Quinlan terus mengejarnya. Dan ternyata Richard membawa Quinlan ke tengah laut yang mana habitat para hiu. Saat Quinlan berenang sambil terus mengejar Richard, pada akhirnya Quinlan pun langsung dicaplok hiu hingga tewas. Setelah kejadian itu, Richard kembali ke rumah dan menemui Lily. Begitu melihat Richard kembali dengan selamat, Lily merasa sangat senang. Kemudian ia pun memberi kabar bahagia kepada Richard, di mana Lily ternyata sedang reneh alias hamil. Mendengar hal tersebut membuat Richard sangat amat bahagia. Lily juga mengatakan, "Aku ingin hidup dan mati hanya di pulau ini." Lantas Richard pun setuju dan mereka pun hidup bahagia sampai sang anak melahirkan. There's a baby growing inside of me. Lily? Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Tangkal Toge mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Gufron penutupan. Wes, kagok sama saya. Unik disebut sesat, dilawan sama saya sekarang. Tapi membutuhkan unik, betul atau tidak? Goblok.